LCD-nya hancur ya, pecah. Lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua, kali ini saya mencoba untuk mengganti LCD Oppo F1s, dimana dalam kesempatan ini kebetulan ada servisan masuk Oppo F1s yang hancur ya. Jadi saya mencoba untuk mengganti LCD-nya. Oke, kita membuka casingnya dari slip kartu ya. Ini obengnya saya satukan dengan magnet agar ketika kita membuka bautnya itu menempel di obengnya ya, jadi kita gampang. Durasi video ini saya buat sekitar 40 menit, mulai dari saya membongkar, mengatur posisi dan memasang LCD ya. Namun ada yang saya cut dan saya percepat menjadi singkat. Oke, bagi para pemula pemasangan LCD ini kita harus hati-hati ya. Ini kebetulan LCD-nya udah hancur ya, bukanya gampang aja. Kita tinggal songket aja karena kita tidak takut, cuman hati-hati dengan kabel fleksibel ya. Kita harus perhatikan dari segala sisi. Nah, saya tutup dulu fleksibel ini dengan isolasi kertas ya, untuk menjaga kemungkinan buruk, karena jika kabel fleksibelnya rusak kita makin repot ya. Nah, kemudian sisi-sisinya ini kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang lengket ya, dengan menggunakan thinner. Karena kalau sisi sampingnya ini tidak bersih, lem yang akan kita pasang nantinya merekatnya kurang bagus ya. Makanya sebisa mungkin kita bersihkan. Nah, kita bersihkan, kita kerok sebersih mungkin, kita rapikan, kita hilangkan semua debu-debu, semua sisa-sisa lem yang menempel. Kemudian kita kuas ya menggunakan thinner agar benar-benar bersih. Tujuannya agar kita gampang ketika kita menempelkan LCD-nya nanti. Nah, sebelum LCD-nya kita lem, kita harus mengetesnya dulu sobat. Apakah LCD ini berfungsi atau tidak? Karena jika kita sudah mengelemnya, maka kita akan kesulitan untuk melepasnya kembali. Hati-hati dalam pemasangannya, dalam penekanannya, karena LCD ini sangat rawan ya. Jika kita terlalu kuat menekan, takutnya malah LCD yang baru malah pecah. Oke, kita coba hidupkan ya, LCD-nya hidup ya. Cuman begitupun kita tunggu dulu sampai dia benar-benar hidup tampilan menu. Kemudian kita tes secara keseluruhan, dan yang paling penting adalah pengetesan di bagian pesan ya. Kita coba hurufnya satu persatu. Jika memang semuanya sudah oke, nah kita coba tes satu persatu.
angka, spasi, penghapus, semua kita tes kembali, tombol pintas semua. Setelah kita yakin, ya kita lepas kembali. Kemudian kita lem setiap sisinya secara merata. Sebisa mungkin semua kena dengan lem ya. Kita semua sisinya keliling itu kena dengan lem, dan bodi-bodi yang seharusnya kena lem itu kita lem semua merata. Kita gosok saja. Nah, merata sampai pinggiran semua harus merata, agar dia suatu saat tidak mudah lepas ya. Kemudian setelah kita selesai mengelemnya dengan jarum pentul ini, sisi-sisi pinggirnya itu kita tarik ya. Kita tarik seperti ini, keliling semua sisinya kita tarik. Fungsinya agar ketika kita memasangkan LCD-nya nanti, lem yang kita tuang atau yang kita buat di sisi-sisinya tadi tidak meluber ya ketika kita menjepit LCD-nya. Jadi kita tidak terlampau repot untuk membersihkannya nanti, karena dia akan meluber. Tapi jika sudah kita tarik seperti itu, mudah-mudahan dia aman ya. Kemudian sambil menunggu lem itu kering sekitar lebih kurang 2 menitan lah. Karena jika kita tidak menunggunya dulu, sewaktu kita merekatkannya dia akan merenggang lagi. Tapi jika kita menunggu kering sedikit saja, ketika kita menempelkannya maka dia akan cepat menempel. Ada sedikit kertas masuk di dalamnya. Oke, kita coba rekatkan. Sampingnya kita tekan perlahan ya, jangan terlampau kuat sobat, bisa gawat kita. Nah, kita urut sampingnya pelan-pelan, pakai perasaan aja. Oke, pelan. Setelah itu kita tekan di bawahnya itu, tapi sampingnya aja ya sobat. Nah, saya menekannya itu bawahnya lembut ya, lapis dasarnya itu lembut. Kemudian kita cuma menekan sampingnya aja ya, pakai perasaan juga, kira-kira lah. Karena kemudian kita diamkan sebentar. Kita diamkan sebentar saja. Kemudian ya sambil kita pasang mesin ya, kita pasang perlahan mesinnya, hati-hati dan pelan-pelan saja. Karena jika kerja seperti ini memang harus sabar dan hati-hati ya, tidak bisa buru-buru.
kita pasang semua bautnya dulu, jangan ada yang ketinggalan ya. Jika bautnya ada 8, ya 8 yang harus kita pasang, jangan sampai ketinggalan. Oke, setelah dirasa bautnya terpasang semua sudah, kita pasang kembali back covernya, tapi hati-hati dalam penekanan casing belakang itu ya, karena LCD-nya masih cukup rawan. Kita pasang pelan-pelan dan santai. Kita pasang kembali baut bagian bawah ya. Nah, kemudian F1S ini di bawahnya ada penutup klip ya, penutup casing, dan di bawah casing itu ada baut. Dia cuman hanya dibantu oleh lem ya. Setelah saya membukanya, saya menggunakan lem kertas timbal balik ini. Oke, kita pasang. Bersihkan dulu biar lengket ya. Oke, kita coba atau rekatkan lem kertas ini ya. Nah, fungsinya agar lemnya merapat, lem LCD itu rapat, pengganti pengepresan ya, jadi kita tidak takut pecah. Melepaskan isolasi kertas ini kira-kira dirasakan sudah cukup kering LCD-nya, kita sudah bisa melepasnya. Karena takutnya jika kita tidak buat seperti ini, LCD dan batang atau tulang mesinnya merenggang. Jadi itulah fungsinya kita taruh isolasi kertas ini sampai dia kering. Kita lem kertas seperti ini, kita coba hidupkan kembali ya. Kita tes lagi secara keseluruhannya, apakah masih seperti awalnya tadi ya. Kita tes kamera depan, kamera belakang, tombol back, tombol home, dan tombol pintas, semua kita tes. Termasuk pencahayaan juga kita tes. Huruf-huruf kelihatannya oke ya. Sepertinya F1S ini sudah bisa beroperasi kembali. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.